kita masih membongkar dan kita berikan informasi bahwa UGM itu dituntut membayar kepada seorang yang bernama Komardin itu 1,7 triliun, saudara. Dan itu adalah termasuk denda kepada yang namanya Kasmujo. Kasmujo ini kan sudah menipu, saudara. Kasmujo ini saya anggap ini sepertinya menipu ya, atau mungkin dia tidak sadar kalau dia itu dibuat menipu oleh yang namanya Joko Widodo, saudara. Waktu itu dikatakan Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi, ya kan, ternyata dikonfirmasi dia bukan dosen apa-apa, dan itu dibantah sama Kasmujo sendiri, saudara. Sama Kasmujo sendiri dibantah, berarti apa? Yang membuat yang menipu itu atau yang berbohong itu adalah Joko Widodo. Memang Joko Widodo ini adalah seorang yang sangat mahir, ya kan, di dalam membuat sesuatu seolah-olah, saudara. Membuat sesuatu seolah-olah itu adalah pekerjaan daripada Joko Widodo. Dan dia pun pada hari ini diduga, ya kan, diduga oleh orang-orang yang mungkin mengamati kok selama hampir 2 bulan sakit kulit Joko Widodo itu tidak sembuh-sembuh. Makanya mereka itu yang menduga itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah rekayasa, saudara. Ini adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh Jokowi, karena Jokowi ini identik dengan berbohong, ya kan? Karena Jokowi ini identik dengan berbohong. Makanya sekarang begitu dia dibilang sudah ada hampir 2 bulan, masa sakit kok nggak sembuh-sembuh, berarti ini adalah sebuah rekayasa. Dan sebuah rekayasa ini untuk menghindari supaya dia tidak muncul di persidangan, saudara. Sepertinya dia untuk menghindari dia muncul di persidangan, makanya dibuatlah dia sepertinya seolah-olah sakit. Nah ini, saudara, ini adalah mereka-mereka yang mungkin mengamati, kok dibilang nggak sembuh-sembuh, ya kan, setiap saat kalau misalkan yang namanya ajudannya mengatakan bahwa Jokowi sakit kulit, masa sakit kulit 2 bulan tidak sembuh-sembuh, saudara. Ya itu mereka menganggap, ya, saudara-saudara kita yang lain menganggap itu adalah sebuah rekayasa, karena yang namanya Joko Widodo ini memang ahlinya merekayasa segala macam masalah, saudara. Jadi dia tentang mobil SMK, tentang IKN, itu semua adalah rekayasa daripada Joko Widodo. Terus dia mengatakan bahwa wah ini akan hadir 19 juta orang berduyun-duyun mencari kerja. Lah ini itu adalah ungkapan dari Joko Widodo. Jadi semua orang sekarang tidak percaya, saudara, dengan yang namanya adalah Joko Widodo. Ya kan, dan dia pun juga mungkin bingung juga. Karena apa? Di satu sisi ya dia sekarang ini kena masalah, ya kan? Karena apa? Kita melihat bahwa yang namanya UGM juga ikut cawe-cawe di dalam permasalahan ijazah palsu daripada Joko Widodo ini, saudara. Saya melihat UGM juga ikut cawe-cawe. Akibatnya apa? Dia kena skak juga ini. Ya, karena dia dituntut atau dia digugat sama yang namanya Komardin itu sekitar 1,60 mungkin 70 triliun, saudara. 1,79 triliun. Karena Kasmujo sendiri karena kena denda atau mungkin kena ikut membayar itu adalah sekitar 10 miliar. Kasmujo dituntut untuk membayar 10 miliar. Dan itu akan diserahkan kepada negara, saudara. Itu akan diserahkan kepada negara. Jadi ini adalah bertubi-tubi lah yang namanya si Joko Widodo. Ini adalah akumulasi kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Joko Widodo, dan sekarang ini terakumulasi muncul semua. Karena dia juga yang dibilang adalah si UGM ikut cawe-cawe. UGM kena skak juga, saudara. UGM kena gugatan, ya kan, 1 triliun lebih. Dan ini luar biasa, semua menggugat. Jadi, nah ini, saudara, ini pengadilan-pengadilan yang katanya seperti sekarang saya mendengar ada orang-orang yang dari Peradi itu menuntut supaya yang dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu dilakukan secepatnya. Nggak bisa, saudara. Dia harus menunggu proses dulu. Harus menunggu proses yang ada di Surakarta dan harus menunggu proses yang ada di Sleman. Baru nanti itu urusan ketiga, saudara. Itu adalah urusan Joko Widodo, itu terakhir aja. Itu gugatan-gugatan muncul. Dan saudara-saudara kita juga sudah menggugat, ya. Gugatan yang ada di Solo itu digugat oleh Muhammad Taufik. Kalau di Sleman, ya kan, itu digugat oleh Komardin. Ini semua gugatan ini berjalan, saudara. Ini 2 ini berjalan. Dan saya
Hercules. Kenal enggak? Silakan. Jadi begini, memang 1 menit. ada pembangunan, Ya. Host. Kenapa Host Tetapi mereka ketika kok bicara? pembangunan itu diukur dengan banyaknya Kenapa Ya ini? makanya jangan panjang-panjang kamu narasi. Anak wabah, diam dulu anak intinya wabah. aja, DM. Anak-anak wabah, diam dulu ya. Termul mau Kalau bicara itu Satu 1 menit aja Bu, 1 menit aja Saya Bu. netral di sini. Ya. Jadi begini Host ya. Semua pemimpin ya pasti punya kelemahan, kelebihan dan kekurangannya. Kalau tadi Host katakan ya masalah utang benar, masalah utang untuk pembangunan ya. Muka ibu aja hidung Jadi dioplos kita- cairan silikon. Ibu Nah, mau cantik ini. perginya ke dokter, jangan ke bidan. Ini kenapa nih, Host? praktek Lihat, ibu. Host. Tengok itu. Host, Kebakaran. tolong tertibkan orang yang berdiskusi menyerang personal. Ini Udah saya budaya, inilah budaya bangsa kita, hilangnya kesopanan dan kesantunan. Ketika tidak bisa bernarasi, maka pribadi yang diserang. Dan ini adalah, saya katakan, adalah manusia bagian dari kebodohan dan ketololan yang hidupnya dipenuhi dari kebencian. Terima kasih, Host. Saya Iya, terima setuju. kasih. Nah, Host. begitu Dilanjut, Host. ngomong itu to the point, gitu. Karena temannya banyak gantian. Silakan. To the point, Bunda, to the point. Jangan ini. Gini, Karena teman semua juga orang tadi antri. menjabarkan, kamu tidak bilang to the point. Begitu saya menjabarkan panjang lebar ini kan saya menjabarkan 10 tahun kita merasa bahagia dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Yang lain yang tidak bahagia itu adalah bagian daripada kehidupan mereka. Karena di dunia ada orang bahagia, ada yang tidak bahagia. Ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek, ada siang, ada malam. Jadi mungkinlah kalian yang tidak mendapatkan kebahagiaan itu jangan kalian salahkan kepada pemerintah, tetapi salahkanlah pada diri kalian sendiri. Oke, terima kasih Host. Dilanjut Oke, yang lain. ini Oke, saya kita izin. tutup dulu. Saya izin Sudah sedikit habis. sebentar aja, Host. Saya izin sebentar aja, Host, ya. Silakan 1 menit. Jadi, Ini mau saya tutup. Jadi begini, kita ini ukurannya bukan pribadi-pribadi kita, bukan pribadi saya. Seperti Host, beras berlimpah, saya beras berlimpah, uang yang ada banyak. Yang kita ukur itu adalah Lihat kondisi anak wabah pasti anak wabah protes aja anak wabah penyakit ini. Lalu ngoceh Itu sama dengan barusan yang diturunkan itu. Jadi Udahlah, kita tutuplah dulu ini. Saya sedikit aja, udah Host. Saya sedikit kerjaan lain. aja, Host. Silakan, cepat. Ya, begini, antara tinggi banyaknya hutang dengan banyaknya pembangunan itu tidak imbang. Sementara pembangunan tol itu milik swasta, gitu loh. Pak SBY meninggalkan hutang itu 2,6. Pak Jokowi 2 tahun kemudian itu menjadi 8,6. Jadi terlalu banyak hutang yang ditimbulkan. Kalau seandainya hutang yang menggunung itu menimbulkan kesejahteraan, itu mungkin oke gitu. Karena kalau hanya dijawab dengan tol itu punyanya swasta yang difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah gitu. Itu swasta yang mungut sekarang itu, bukan negara, bukan milik negara itu tol itu. Begitu. Itu salah satu contoh ya. Ini kita tutup dulu. Baterai saya udah habis nih. Nanti kita Ya, sambung terima lagi. kasih, Makasih terima semua kasih, ya. ya. Makasih, ya. semua. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Makasih, Apa Bang ada Ahmad, yang nanti salah? diskusi saya Bang. Kalau saya live, Abang ikut ya Bang. Kita diskusi. Oke, pasti. Diskusinya bagus. Saya Makasih suka. semua. Makasih semua. Begitu. Makasih semua. Boleh beda pendapat, yang penting Capek-capek Bang. Wah. Abang Gregorius. Mana nih abang nih? Halo. Gimana? Halo. Hmm. Ya paham saya. Ya, gimana? Jadi begini, maksud saya, narasi saya dari awal bahwa ajaran Yesus Kristus melalui muridnya 12 murid, artinya meneruskan ajaran yang dari Yesus Kristus yang benar dari Yesus melalui 12 murid. Kan begitu, 12 rasul. Itu Tasya. Nah, menurut Tasya, ajaran yang benar itu yang mana? Dan apa Yang ajarannya? pastinya sesuai dengan Alkitab dong. Dan di dalam Alkitab itu, di dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu, bukan 3. Bukan, maksud saya begini. Jadi ajaran, ini ajaran Tuhan Yesus yang benar, yang
benar-benar dari ajaran Tuhan Yesus, terus melalui 12 rasul, sampai saat ini itu ajaran yang mana menurut Tasya yang benar? Ajaran yang benar sesuai Alkitab. Enggak juga Tasya, karena sejarah sudah mencatat bahwa bidat-bidat yang belum utuh juga pakai Alkitab. Nah, untuk mendeteksi itu, ini ajaran dari Tuhan Yesus yang sebenarnya melalui 12 rasul, itu yang mana? Caranya bagaimana? Sesuai Alkitab Itu, dong, Bang. Kamu percaya nggak Yesus itu Bapa? Percaya nggak bahwa Yesus itu Bapa? Atau bukan? Kamu percaya nggak Yesus itu Bapa? Mesias anak Allah yang hidup. Bapak Sang Firman, Tasya. Kalau anak, Yesus itu anak Allah yang hidup, Firman ya Allah. Kalau Bapak itu Sang Firman, makanya anak. Kalau ada anak, ada Bapak. Gak percaya anak. Sebentar, saya mau tanya dulu. Berarti juru selamatmu ada berapa? Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, juru selamat itu adalah Bapa kita. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu disebut juru selamat. Ada berapa juru selamatnya? Tuhan itu, Allah itu satu, Tasya. Tuhan itu Yesus Kristus itu, kamu ngerti gak maksudnya Mesias, Tuhan, itu gelar itu diberikan siapa? Yesus itu kan Tuhan itu sendiri. Siapa yang memberikan gelar Tuhan? Mesias. Betul, Mesias itu gelar itu diberikan dari sendiri. Siapa yang memberikan? Bapak itu sendiri kan? Gimana ini orang ini? Mesias itu adalah orang yang paham Mesias itu apa? Mesias itu apa, paham? Terus apa? Orang yang diurapin. Terus? Mesias itu adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih. Apalagi Mesias itu? Nabi, jadi seperti kayak Nabi. Berarti ya kalau dipilih berarti ada yang memilih kan, ada yang memberikan dia dan oleh dia dan kepada dia. Makanya kan ada firman Tuhan berkata, sebab dari dia, oleh dia dan untuk dia, kepada dia saja dia. Tidak ada itu beberapa oknum. Coba Tasya, coba saya mau tahu yang tertulis di firman ayat mana, firmannya apa, coba. Nanti gantian Tasya ya. Saya akan landasan firmannya. Nanti Tasya dengarkan, saling dengarkan dulu. Tasya yang bernarasi bersama firmannya. Coba Tasya. 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia itu kan Bapak itu sendiri. Stop, dia itu siapa? Jadi dia itu datang, dia datang ke dunia ini untuk dia sendiri dan untuk kemudian ya untuk dia sendiri. Tidak ada tuh berapa oknum, berapa pribadi. Dia datang ke dunia melalui siapa? Tasya? Melalui rahim Maria kan? Lewat apa? Roh Kudus kan benihnya. Kalau kamu mengatakan Yesus adalah dikandung dari Roh Kudus, maka dia adalah Bapa itu sendiri. Roh Kudus ini kan adalah Roh Bapa. Kamu percaya nggak? Terus. Oke. Sekarang saya tanya kamu. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu Roh Pencipta atau Roh Ciptaan? Ada dua pilihan. Roh Pencipta atau Roh Ciptaan? Silakan dijawab. Yesus Kristus, Firman Allah yang hidup, itu tidak diciptakan, dia dilahirkan. Iya, Roh Pencipta atau cipta. Secara ilahi, roh yang berada di dalam Yesus itu dari Sang Bapa. Dia Sang Maha, Sang Bapa, Sang Sumber. Ya. Gimana Bang?
Sebentar, Terus? error nih cuman Terus, kartu. terus. Nah, Soundcard error. sebentar, ulang dulu bang. Roh ciptaan atau roh pencipta di dalam diri Yesus. Yesus Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Roh yang berada di dalam Yesus, roh Sang Bapa. Ini tung emang. Aku tanya nih loh, di dalam diri Yesus ada roh pencipta atau roh ciptaan? Karena Bapa itu roh. Gimana? Pilih salah satu, roh ciptaan atau roh pencipta. Roh Bapa dong, roh Bapa. Nah, roh Bapa itu berarti roh pencipta. Roh Sang Bapa itu Sang roh Pencipta, Sang tuh. Maha, Sang Sumber. Nah, berarti Sang pencipta Sumber, kan, roh pencipta tuh. ya. Nah, berarti jika Yesus itu adalah roh yang Sang Pencipta itu sendiri ada dalam dirinya, maka dia disebut Bapa. Iya toh? Firman itu keluar Tasa dari Sang Bapa. Berarti Firman dia itu keluar dilahirkan dari mana? Firman itu keluar dari mana? dari sumber dong. Sumber. Oke. Firman itu dalam bentuk apa? Roh atau bukan? Ya Yesus itu firman yang jadi manusia, ya Yesus yang secara kodrat manusianya. Tapi di dalam Yesus itu ada roh siapa? Ya Bapa. Nah, itu tahu. Sang Berarti sumber. jika Bapa di dalam Yesus, berarti dia adalah Bapa itu sendiri. Ngidul kau ida saya.